Sama juga lebih dulu mana antara ayam dengan telur ya? Ya, lebih mana? Ayam. Hah? Lebih dulu mana ayam dengan telur? Ayam, kan ya ayam. Kenapa? Kalau saya bilang lebih dulu mana antara telur dengan ayam? Ayam apa telur? Telur. Telur dong. Kamu kok bilang ayam kenapa? Karena yang betul itu adalah ayam ya. Telur dari mana? Ayam. Dari ayam. Ayam dari mana? Lebih dulu mana antara telur dengan ayam? Ayam. Telur. Coba perhatikan. Lebih dulu mana antara telur dengan ayam? Telur dulu kan yang sebutkan kan ya, baru kemudian ayam. Gimana Mon? Oke, lanjut ya. Jadi jin dengan malaikat Allah tidak menjelaskan lebih dulu mana antara keduanya, tapi Allah menjelaskan bahwasanya jin dengan malaikat itu lebih dulu diciptakan daripada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat diciptakan dari api. Allah tidak menjelaskan bagaimana proses penciptaan malaikat itu dari api. Sini nggak ada. Tidak ada hadis, tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan malaikat dari api. Lam yufassilul hadis kaifiyati khalqil malaikah min nurin. Hadis ini tidak menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Jadi kalau jin terbuat dari api itu ada ayatnya. Kalau Nabi Adam manusia sebagai Abul Basar diciptakan dari tanah itu ada ayatnya. Tapi kalau malaikat diciptakan dari cahaya itu tidak ada ayatnya. Yang ada itu adalah hadis. Hadis dalam kitab Sahih Muslim yang meriwayatkan adalah Siti Aisyah bahwasanya malaikat khuliqatil malaikatu min nurin. Jadi ini dalilnya itu adalah hadis. Karena Allah tidak menciptakan bagaimana proses penciptaan malaikat dari api dan dari cahaya, dan cahaya apa yang dijadikan sebagai bahan penciptaan malaikat. Walidzalika lam la natajawazu hadzal hadis. Karena itulah kemudian kita tidak boleh mencari-cari dalil, mencari-cari alasan, mencari-cari argumen untuk menentukan bagaimana Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Dan dari cahaya apa malaikat itu diciptakan? Apa dari cahaya api? Apa dari cahaya bulan? Apa dari cahaya matahari? Karena Allah tidak menjelaskan, kita tidak perlu mencari-cari tahu tentang hal tersebut. La natajawaz. Ya. Paham ya? Yang mari itu adalah jin ya. Jin terbuat dari bahasa Al-Quran marijin min naris samum. Khalaqallahul jinna min marijin min naris samum. Jadi ada 3 kata ini. Ada marijun, ada an-naru, ada as-samum. Ada narun, ada samumun. Ini adalah 3 elemen, 3 substansi yang dari ketiganya Allah menciptakan jin. Lalu pertanyaan sekarang, apa itu marij? Apa itu nar? Apa itu as-samum? Ini ya. As-samum itu adalah rihul harra. Udara yang panas. Jadi kalau narus samum berarti apa? Api yang betul-betul panas. Sehingga kemudian udara yang ada di sekitar api itu juga ikut-ikutan panas. Coba kamu lihat lilin dinyalakan, kamu lewat di sampingnya, panas apa enggak? Enggak, lilin kok. Enggak panas ya. Tapi kalau api unggun atau ada orang rumahnya kebakaran,
atau pom bensin kebakaran, kamu lewat di sisinya saja itu ya, di jalan rayanya, panas apa enggak itu? Panas. Lah, panasnya udara itu disebut dengan as-samum. Kenapa kok panas? Karena efek ya, taksir ya dari api yang juga panas. Berarti narus samum itu adalah api yang betul-betul panas. Betul-betul panas. Kalau kita lihat dari gas ya, tungku gas ya, kompor gas LPG itu kan jenis panasnya beda-beda ya. Coba lihat, apinya itu beda-beda kan. Kalau kita nyalakan volume 10 misalnya, api yang muncul itu apa? Merah. Kuning atau merah? Kuning. Kuning atau merah? Kuning. Kuning ya. Kita gas lagi 20. Nyalanya seperti apa? Merah ya. Gas paruh, apa yang muncul? Biru. Setelah itu gas lagi full, apa yang muncul? Ungu ya. Bilang saya jawab, tak benar tanah ya. Coba lihat, coba gas, coba lihat ya. Kalau kita nyalakan betul sampai full itu putih itu yang muncul kemudian. Nah, putih itu merupakan puncak dari panasnya api. Jadi api itu bertingkat-tingkat panasnya. Coba las itu kan panas banget ya, sampai putih, sampai putih. Nah, jadi narus samum itu merupakan puncak api yang panasnya syadidul hararah. Melilin, warnanya apa lilin? Kuning. Coba kamu masak menggunakan tungku yang itu apinya berasal dari kayu, terus masak dengan menggunakan gas LPG yang bisa kamu nyalakan volumenya semau kamu. Sama juga yang di tanah itu misalnya satu liter beras, volume airnya sama. Kamu anak di tungku yang terbuat dari apinya yang terbuat dari yang berasal dari kayu. Setengah pakai gas LPG. Pada pak full. Setengah ngalak kaju bagunya. Lebih cepat mana masaknya itu? Yang gas dong. Kenapa? Gas itu sudah sampai putih, maksimal itu panasnya. Mohon tungku perapian etomang kan tak bisa itu kan pakun koning itu kan ya, pakun koning itu tak begitu parah panasnya itu kan. Pakun koning. Jadi narus samum itu yang merupakan substansi materi yang Allah menciptakan darinya jin itu adalah api yang sangat panas. Udah paham ya? Itu as-samum namanya. Kalau marij, apa marij? Kan min marij min naris samum. Marij, apa marij ini? Min marij min nar. Apa marij ini? Di dalam kitab Mufradat Al-Fadil Quran karangannya Syekh Raghib Al-Asfahani ini, makna al-madtu al-khaltu al-ikhtilat, bercampur. Apa yang bercampur? Marijun nar lahibun nar al-mukhtalit, yaitu kobaran api yang bercampur. Jadi marij itu bermakna bercampur. Di sini penjelasannya yang lebih jauh ini. Di halaman 89, Allah menciptakan jin min marijin naris samum. Yang disebut dengan marijun nar itu yaitu akhiru juz'in harun min lahibin nar, yaitu puncak akhir dari panasnya kobaran api. Puncak akhir dari panasnya kobaran api. Berarti ini merupakan kobaran api paling panas, itu namanya marijun nar. Nih, paham ya? Sementara wa awwalu juz'in minad duhan, pertamanya bagian minad duhan dari apa duhan ini? Dari asap al-aswadi yang hitam, al-mutasa'id minan nar yang terbang ke al-mutasa'id yang terbang dari api. Nah, begini ya. Jadi marij itu begini. Marij itu adalah percampuran antara bagian akhir puncak dari panasnya api bercampur dengan pertamanya asap yang keluar dari api. Bisa dipahami? Bercampurnya bagian akhir yang panas dari api bercampur dengan pertamanya asap yang keluar dari api yang biasanya warnanya hitam.
Paham? Jadi kalau as-saum itu berarti api yang panasnya sudah tingkat maksimal. Kalau marij itu berarti percampuran antara ini ya, ujung api ya, ujung api. Itu kan api itu kan seperti anu ya, seperti rambut jabrik gitu kan ya. Ya kan ya? Itu kan ada ujungnya itu kan ya. Ya, bercampurnya ujung api itu dengan asap pertama yang keluar dari api tersebut yang warnanya hitam. Itu namanya marij. Marij. Yang kebelah paham kan? Enggak pakai repot cara menjelaskan. Mulai gila kapan ngoweng-ngoweng. Paham ya? Coba apoy, panas, keluar asap. Di puncak api itu kan ada ujungnya, itu namanya marij. Asapnya bercampur dengan ujung api yang keluar dari api itu namanya marij ya. Gitulah. Karena yang keluar itu adalah asap hitam. Nah, ini alasannya kemudian asap hitam. Maka itu yang menjadi sebab jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia, terhijab dari fisiknya yang terbuat dari ad-dukhon al-aswad. Karena benda hitam itu biasanya bisa menghijab sesuatu yang ada di baliknya. Ya kan ya? Kalau putih agak transparan, tapi kalau hitam itu betul-betul sudah bisa menghijab orang untuk melihat sesuatu di balik yang hitam itu. Jangankan benda hitam, suasana hitam gelap, lampu mati misalnya. Nak bodoh sekitar berapa orang di sini? Lampu mati pas tengah malam. Di luar nggak ada cahaya bulan. Yang asalnya kelihatan, tiba-tiba nggak kelihatan. Apa yang menghijab? Yaitu al-aswad. Sesuatu yang hitam itu. Celang. Makanya malam-malam orang takut karena ada sesuatu misterius di balik suasana yang gelap di malam gulita itu. Takut. Yang siang kan tak takut. Kuburan itu nakoe mun ada lampunya. Nakoe kuburan itu mun ada lampunya. Mulai pas terang sekali itu, beri lampu per kuburan tuh beri lampu. Gitu ya, lebur itu. Makanya di Amerika Serikat itu ada taman bermesraan ya bagi pasangan. Tempatnya di mana itu? Di kuburan. Karena bagi mereka kuburan itu merupakan tempat yang paling sunyi dan mudah mendatangkan suasana romantis. Jadi akhirnya apa? Kuburannya itu dibentuk seindah mungkin. Ada tamannya, ada kolamnya, terus ada lampunya, ada lampu bohlamnya dan segala macam. Berarti pas seneng ya dia. Banyuwangi, tahu Banyuwangi? Banyuwangi itu kan dikenal sebagai kabupaten yang menakutkan dulu ya, identik dengan sihir gitu kan ya. Ketika kepemimpinan Pak Aswar Anas, saya baca di buku beliau itu, buku tentang beliau itu semuanya diberantas. Hal-hal yang mistis yang menakutkan bagi orang luar masuk ke Banyuwangi itu diberantas. Salah satunya apa? Makam-makam yang besar yang kelihatan angker ya, itu disulap menjadi hal yang bagus. Misalnya apa? Di depan makam itu yang dulunya angker dibikin seangker mungkin, itu dibikin apa? Indah, ada lampunya. Bahkan dibangun mall-mall di sampingnya, tempat belanja. Indah itu kemudian. Jadi yang bikin orang tahu itu cuma satu, az-zulmah, kegelapan. Karena kegelapan itu bisa menyisakan misteri di baliknya. Petang ditakok kan. Pernah masuk ke rumah hantu? Ditakok kan ya. Itu menakutkan karena memang gelap. Oh, apa lampu potera itu? Ada tak takut dah. Tak takut dah. Ya. Makanya jin setan itu identik dengan kegelapan. Kenapa? Karena memang fisiknya dibuat dari ad-dukhonul aswad, campuran asap yang hitam. Yang kedua, karena itulah kemudian mereka tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena terhijab dari hitamnya ad-dukhon itu. Itu katanya di dalam kitab ini. Karena itulah kemudian Allah dalam surat Al-A'raf itu menjelaskan innau yarakum wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Jin, setan bisa melihat manusia di tempat yang manusia tidak bisa melihat mereka. Nah, gara-gara pada jin apa enggak?
bodoh anak jelas saya bodoh jin ingin ngiding apa yang saya sampaikan itu ngiding. Cuma ada tabir ya, tidak mudah untuk masuk ke dunia manusia. Masih ada izinnya dulu, bayar karcis dulu sebelum masuk ke dunia manusia, tak langsung masuk. Benar kan? Makanya kalau bikin rumah itu ada pagar yang bikin jin itu tidak berani masuk. Mau aku beroma biasanya orang itu dipagari dulu dengan apa? Naruh sesuatu yang berupa kata-kata apa ya? Thayyibah. Jimat-jimat yang sudah dibaca, misalnya batu batanya ya. Kan saya kemarin bikin rumah. Jadi batu batanya itu per batu itu dibacakan ayat kursi misalnya. Per batu itu dibaca 250. Ditaruh di bawah kemudian. Maka kan bangunan yang terbuat dari batu bata yang sudah disucikan itu mulai jadi pagar. Tidak mudah orang kemudian dirasuki oleh makhluk halus yang tinggal di rumah itu. Pas nyaman, pas tak ada kok kerasan pak tinggal. Nah, coba ke Biroma. Rumah itu tempatnya misalnya di tempat-tempat yang dulu angker. Ki Arabus Alas. Pak aku Biroma tak dipagari. Contoh. Saya pernah kuliah di sebuah tempat kuliah yang dulunya itu hutan. Masjidnya berdiri di atas lahan yang dikenal angker. Ki bodoh kabungan setong kita epokeun. Mun lemah ngana. Cakan teh entar ka kamar mandi masjid takut. Apalagi entar ke lantai 2. Lantai 2 hal sudah tua saya gula ini ya. Mau lantai 2 pas bodoh orang yang di lantai 2 masjid lantai 2 ini malam pahyaret ya. Pah muncul segala penampakan. Kenapa? Ya seperti itu sudah. Itu dulu tempat apa ya? Huniannya makhluk halus. Jadi mereka ada sebagian yang tidak mau pindah. Bermalam tangan itu melihat kakek nenek berduaan itu berjalan mengelilingi masjid itu. Ternyata saya tanya, itu yang penjaganya. Mak tahu biar mas. Dia menggula alenga pas alenga oleh barengan. Nah, makanya rumah itu harus dipagari, dibaca sholawat keliling tiap malam. Biar kemudian jinnya mengalah pindah ke tempat yang lain. Mun tak mengalah kan jaya benjin pak. Jadi kuda pun malam. Saya mungkin laki tak tahu aneh mana. Kuda ya maunya mana. Iya kan ya. Si jin rotako mun kau orang si bengal, mun kau orang si takok bengal jinnya. Gitu ya. Saya pernah ya Allah coba-coba kayak saya. Ki muntuk ya sampai jam 2 malam pergi ke tempat tandon yang tempatnya jauh, sepeh pun peteng pun. Dan ketika saya mau ngambil air di keran itu ya untuk minum, pas saya keran itu pas juk poteng. Masya Allah. Ngecit saya buru ya. Tapi ketika saya buru saya mikir, masa jin minum dan masa jin minum. Hanya saya abuli kan. Abuli itu kan gimanteng itu matanya itu. Kekebun ke mana? Mata abuli dia saya. Itu tak boleh. Karena sudah tak abuli, teguh ben saya cedak itu mas. Contoh laki pun saya tak genteng kan. Lah ada jin yang kalah dan saya. Kula ternyata benih jin. Bentar. Roko benar kan ya Allah. Dan saya sudah bangga sudah mengalahkan jin ya. Ternyata turun derajat saya mengalahkan bantal. Ya Allah. Oke kita ke depan akan menjelaskan tentang marahilu khalqi Adam alaihissalam, tentang tahapan-tahapan Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.